Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyaningsih dari kelompok 4 S1 Manajemen Non-Reg B dengan NIM 2022112087. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4 yang beranggotakan Dita Wahyu Rahmawati dengan NIM 2022112057, Aulia Patrasari dengan NIM 2047, dan Sakina Naya Lalita dengan NIM 2022112101. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Amin Nurbaidi SAG MPDI selaku dosen pembimbing kami. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Sebelumnya kami memohon maaf karena keterbatasan waktu sehingga kami tidak bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman semuanya, sehingga kami hanya menjawab 6 pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Saudara Eka Dewi Safitri dengan NIM 2022112091 tentang pandangan ikhlas menurut Al-Quran sebagai salah satunya dalam surah Al-A'raf ayat 29. Bisa dijabarkan lebih mendalam makna ayat tersebut? Pertanyaan pertama akan dijawab oleh teman saya yang bernama Dita Wahyu Rahmawati dengan NIM 2022112057. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tika Dewi Safitri dengan NIM 2022112091, yaitu tentang pandangan ikhlas menurut Al-Quran, salah satunya dalam surah Al-A'raf ayat 29. Bisa dijabarkan lebih mendalam makna ayat tersebut. Makna surah Al-A'raf yaitu Allah menyuruh agar mereka mengarahkan mukanya ke Ka'bah yang telah ditetapkan menjadi kiblat bagi setiap orang yang salat, baik di masjid maupun di tempat lain, penuh dengan keikhlasan, karena suatu amal tanpa disertai keikhlasan tidak akan diterima oleh Allah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad, sungguhnya Allah tidak akan menerima amal kecuali dikerjakan dengan ikhlas untuk memperoleh ridhonya. Untuk mendorong mereka agar tetap ingat dan patuh kepada Allah, tidak terpengaruh kepada ajakan dan bujukan setan, mereka harus selalu ingat kepada Allah. Hal itu karena Allah telah menciptakan mereka pada mulanya dan kepadanya pula lah mereka akan kembali kelak. Pada hari pembalasan, mereka akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah mereka kerjakan di dunia. Baik, pertanyaan pertama sudah dijawab oleh teman saya yang bernama Dita Wahyu Rahmawati dengan NIM 2022112057. Untuk pertanyaan yang kedua, saya ambil dari Saudara Anggi Yulia dengan NIM 2022112045 tentang apakah seorang muslim wajib mempunyai sifat ikhlas. Ikhlas adalah sikap perbuatan terpuji yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. Orang yang memiliki sikap dan perilaku ikhlas tidak akan pernah merasa berat dalam menjalankan setiap tugas dan pekerjaan. Sebab, jika jiwa ikhlas dapat meringankan beban dan perasaan berat dalam mengerjakan suatu perbuatan yang dilakukan tanpa keikhlasan tidak akan mendatangkan kebaikan baik bagi pelakunya maupun pihak lain yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut. Pertanyaan ketiga kami ambil dari Saudari Rini Wulansari dengan NIM 2022112083 tentang bagaimana cara menerapkan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, yang akan dijawab oleh teman saya yang bernama Dita Wahyu Rahmawati. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rini Wulansari dengan NIM 2022112083. Bagaimana cara menerapkan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari? Perilaku ikhlas sebagai penghayatan dan pengamalan dari surat An-Nisa ayat 146 dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara sebagai berikut. 1. Gemar melakukan perbuatan terpuji dan tidak dipamerkan kepada orang lain. 2. Ikhlas dalam beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Tidak mengharapkan pujian atau sanjungan dari orang lain. 4. Selalu berhati-hati dalam bertindak atau berperilaku. 5. Tidak pernah membedakan antara amal besar dan amal kecil. 6. Tidak menghitung-hitung apalagi mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah diberikan kepada orang lain.
Terima kasih kepada teman saya yang bernama Dita Wahyu Ramawati karena sudah menjawab pertanyaan yang ketiga. Untuk pertanyaan yang keempat kami ambil dari Taufik Izanuddin dengan NIM 2022112089 tentang apakah manfaat dari ikhlas. Jawaban dari kami, manfaat dari ikhlas yaitu 1. Mendapat pahala dari Allah SWT. 2. Hati menjadi tenang dan ibadah menjadi lancar. 3. Menjadi manusia yang pemaaf. 4. Tidak mudah marah dan tidak diperdaya oleh amarah. 5. Selalu disayang dan disenangi orang lain. 6. Dijauhkan dari sifat-sifat kotor seperti takabur dan iri. 7. Hati selalu lapang dan terasa ringan dalam menjalani hidup. Untuk pertanyaan yang keempat, kami ambil dari saudara Lutfi Qaidatul Aryani dengan NIM 2022112067 tentang bagaimana jika seseorang tidak pernah memiliki rasa ikhlas, yang akan dijawab oleh teman saya Dita Wahyu Ramawati. Saya akan menjawab pertanyaan dari Lutfi Qaidatul Aryani dengan NIM 2022112067 tentang bagaimana jika seseorang tidak pernah bisa memiliki rasa ikhlas. Akibat jika kita tidak ikhlas adalah kita tidak mendapat pahala, melainkan ibadah atau amalan yang kita lakukan itu sia-sia dan tidak mendapatkan berkah. Ikhlas merupakan akhlak terpuji, pasti berdampak positif selama dilakukan dengan benar. Seorang yang melakukan sesuatu dengan tidak ikhlas akan memudahkan timbulnya sifat ria dalam diri orang tersebut. Dan untuk pertanyaan yang keenam atau yang terakhir, kami ambil dari Dina Puspitasari dengan NIM 2022112055 tentang mengapa ikhlas sangat penting dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT. Jawaban dari kami yaitu, ikhlas merupakan amalan hati yang perlu mendapatkan perhatian khusus secara mendalam dan dilakukan secara terus-menerus, baik ketika hendak beramal, sedang beramal, maupun ketika sudah beramal. Hal ini dilakukan agar amalan yang dilakukan bernilai di hadapan Allah SWT. Ikhlas menjadi barometer dalam beramal. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, semakin besar juga balasan yang akan kita terima. Semakin murni karena Allah melakukan sesuatu, maka semakin bernilai amalan itu di sisi Allah. Sekian pertanyaan yang bisa kami jawab. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah berkontribusi. Mohon maaf apabila jawabannya belum sesuai dengan apa yang diinginkan. Untuk dosen pengampu, Bapak Amin Nur Baidi, SAG MPDI, untuk berkenan menambahkan atau menguatkan jawaban dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.